Ini ketua sidangnya saya ya, Bu Eva ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi yang berbahagia ini begitu ya, saya juga turut bangga gitu ya. Salah satu mahasiswa saya begitu ya akan mempresentasikan hasil penelitiannya gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Eva Melania Eva Wulandari selaku apa nih pembimbing begitu ya, dan selamat datang pula kepada Bapak Muhammad Irfan Rumasoreng selaku penguji utama begitu ya Mbak Kridayanti ya. Jadi pada hari yang berbahagia ini, hari Selasa tanggal 5 Juli 2002, Mbak Krisdayanti telah menyelesaikan atau ingin ya melakukan ujian skripsi ya dengan judul pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning PJBL guna menstimulus kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Yogyakarta gitu ya. Untuk itu saya berharap Mbak Krisdayanti bisa mempresentasikannya dengan baik begitu ya. Saya beri waktu mungkin kurang dari 10 menit ya. Presentasi yang baik itu selalu kurang dari 10 menit begitu ya Mbak Krisdayanti ya. Jadi bisa dipaparkan secara singkat apa yang ada di Anda sudah tuliskan di skripsi Anda begitu ya. Outputnya bagaimana, luarannya apa begitu ya biar jelas. Lalu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Begitu saja nggih Mbak Krisdayanti. Baik, Pak. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu gitu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk kelancaran ujian ini. Berdoa kami persilakan. Kepada Mbak Krisdayanti kami persilakan untuk mempresentasikan skripsinya. Izin share screen ya, Pak. Monggo, Mas Awang tolong dijadikan admin ya biar bisa share. Ya, sudah, Pak. Oke, monggo Mbak Krisdayanti, silakan. Sudah terlihat ya, Pak? Oke, udah. Bentar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Purwanto, SPD MSc, dan Bapak Muhammad Irfan Rumasoreng, SPD MPD, selaku dosen penguji skripsi saya pada pagi hari ini, dan Ibu Melania Eva Wulandari, SPD MPD, selaku dosen pembimbing saya pada pagi hari ini. Izinkan perkenalkan nama saya Krisdayanti dengan NIM 181411022. Yang akan memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning guna menstimulus kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Baik, Pak, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan. Memasuki ke bagian pertama, yaitu yang melatar belakangi dari skripsi saya, yaitu kurikulum K13 merupakan pengembangan proses pembelajaran, salah satunya adalah pola pembelajaran yang pasif menjadi aktif. Menurut Muslimin tahun 2012 di halaman 100 sampai 101 mengatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap tidak menyenangkan bagi siswa. Dalam hal ini peran guru betul-betul dituntut harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran agar dapat menyenangkan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafael Krismanto Priyatmojo selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 12 menyatakan bahwa terdapat satu kelas yang kurang interaksi
kurang interaksi saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, saya disarankan beliau agar menciptakan suatu LKPD yang kreatif sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian rumusan masalah dalam skripsi saya yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik LKPD agar peserta didik dapat berpikir kritis saat pembelajaran matematika, dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek kevalitan, praktis, serta efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan LKPD berbasis PJBL pada saat siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat berpikir kritis siswa setelah menggunakan LKPD berbasis project-based learning. Masuk ke tinjauan pustaka, di sini ada pengertian dari belajar merupakan aktivitas yang terdapat sebuah proses dari seorang tidak tahu menjadi tahu, kemudian pembelajaran adalah sebuah interaksi antara siswa dan guru ketika proses belajar mengajar, lalu matematika SMP itu sendiri disesuaikan dengan kurikulum K13, di mana dalam kurikulum tersebut pembelajaran matematika siswa SMP diharuskan memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Di sini ada PJBL di situ ada di sini ada LKPD. Di situ LKPD ada pengembangannya, kemudian ada pengertian LKPD, lalu LKPD sendiri memiliki manfaat. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan langkah penyusunan LKPD, yaitu yang pertama ada analisis kurikulum tematik, kemudian penyusunan peta kebutuhan LKPD, selanjutnya menentukan judul LKPD. Setelah judul LKPD ditentukan, maka lanjut ke proses penulisan LKPD, di mana setelah itu memetakan KD dan indikator antar mata pelajaran, kemudian selanjutnya menentukan tema sentral dan pokok pembahasan, selanjutnya menentukan alat penilaian, lalu menyusun materi, lalu yang terakhir memerhatikan struktur bahan ajar. PJBL sendiri memiliki pengertian, manfaat, dan karakteristik, serta di sini saya akan menjelaskan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara pertimbangan yang logis dengan melihat suatu permasalahan dengan objektif sehingga hasil yang akan didapat merupakan satu hal yang sesuai dengan fakta. Tujuan berpikir kritis sendiri adalah dapat mendorong siswa memunculkan ide-ide atau pokok pemikiran baru mengenai masalah tentang dunia dan juga sekitarnya. Di sini ada kerangka berpikir, yaitu yang pertama, sumber belajar mata pelajaran matematika masih kurang menarik siswa agar lebih berpikir kritis. Lalu langkah berikutnya, peneliti mendesain produk LKPD berbasis PJBL. Selanjutnya ada tahap validasi dengan ahli media dan ahli materi oleh pakar. Lalu uji produk berbasis PJBL secara luas dengan cara uji tes pada kelas. Lalu berikutnya, yang diharapkan dari skripsi saya adalah adanya peningkatan berpikir kritis pada siswa di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Di sini metode penelitian ada jenis penelitian ini adalah R&D, kemudian tempat dan waktunya adalah di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7C SMP Negeri 12 Yogyakarta, dan objek dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang dikemas dalam LKPD. Kemudian di sini ada langkah-langkah metode R&D menurut Sugiono tahun 2014 di halaman 298. Di sana ada identifikasi potensial dan masalah, lalu ada perencanaan penelitian. Setelah perencanaan penelitian, maka ada proses pembuatan produk. Setelah produk dibuat, maka ada tahap validasi dan uji terbatas. Setelah itu ada review uji terbatas, lalu uji produk secara luas. Dan yang terakhir, revisi hasil uji lapangan lebih luas. Instrumen dalam penelitian ini ada 4, yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, angket, serta tes. Teknik analisis data kevalitan dan analisis kepraktisan dalam bahan ajar ini yang pertama mengubah penilaian dari kualitatif menjadi kuantitatif, mengubah rata-rata skor tiap indikator, lalu menginterpretasikan data secara kualitatif jumlah skor rata-rata tiap aspek yang digunakan. Teknik analisis data keefektifan di sini, nanti siswa diberikan soal pretest dan post-test, hasil dari pretest dan post-test tersebut dimasukkan ke rumus N-gain, di mana nanti lalu dikonversikan ke nilai kualifikasi jika N-gain lebih dari 0,7 dinyatakan tinggi, kemudian jika 0,7 lebih dari N-gain dan lebih dari sama dengan 0,3 dinyatakan sedang, dan N-gain kurang dari 0,3 dinyatakan rendah. Di sini masuk ke tahap hasil, yaitu ada validasi dari ahli materi, terdapat 19 pertanyaan, dan satu kali validasi sebanyak 1 kali, memiliki skor 161 dan dikonversikan sehingga mendapat nilai baik. Lalu dari validasi ahli media terdapat 14 pertanyaan, memiliki skor 59 dan dikonversikan sehingga mendapat skor
sangat baik. Kemudian dari uji coba lapangan terbatas terdapat 11 pertanyaan diberikan kepada 6 siswa, memiliki skor 302 dan dikonversikan sehingga mendapat kriteria sangat baik. Kemudian ada uji coba produk secara lebih luas lagi. Di sana sama ada pertanyaan sebanyak 11, kemudian diberikan kepada 32 siswa sehingga mendapatkan skor 1.504 dan dikonversikan sehingga mendapat kriteria sangat baik. Kemudian hasil pretest dan post-test di sini, hasil pretest sendiri rata-ratanya mendapat 24,38 dan post-testnya sebesar 82,25. Sehingga apabila dimasukin ke dalam rumus memiliki skor akhir 0,76. Nah, berdasarkan dari N-GAN di atas, diperoleh rata-rata pretest dan post-test. Sehingga nilai N-GAN-nya itu N lebih dari sama dengan 0,7 sehingga LKPD dinyatakan sudah efektif jika ditinjau dari aspek post-test. Kesimpulan dari skripsi saya yaitu kelayakan produk LKPD yang telah dikembangkan dilihat dari 3 aspek. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada aspek kevalitan. Hal ini ditentukan dari hasil validasi ahli materi dengan jumlah skor 161 dan dikonversikan sehingga memperoleh kategori baik. Kemudian praktis dilihat dari hasil validasi dari penilaian 32 siswa yang mendapat jumlah 1.504 sehingga dikonversikan sehingga mendapat kategori sangat baik, dan dilihat dari hasil pretest dan post-test memiliki nilai N-GAN lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa LKPD saya sangat layak untuk digunakan. Terima kasih kepada Bapak penguji dan Ibu Melania Eva. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Ya, terima kasih Mbak Krisdayanti atas paparan materinya. Ya, selanjutnya monggo Pak Irfan untuk menanggapi. Oke. Oh, oke. Tat, mohon maaf Tat, ini saya sementara lagi uji skripsi. Lagi menguji ini. Nanti saya telepon balik. Tat, insyaallah. Siap. Siap. Mohon maaf Tat. Siap Tat, siap insyaallah. Afwan. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya Pak Ari. Mohon maaf tadi saya ada di telepon. Sebentar saya mau nutup tapi nggak enak orangnya lagi bicara. Oke, Pak Ari, terima kasih Krisdayanti. Yang pertama, saya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Ini ada beberapa catatan di saya ya. Sebentar saya share dulu. Saya share mana dia? Ini ya. Share screen, skripsi Krisdayanti. Oke. Mana catatannya mana ya? Mana catatan? Lihat catatan itu. Oh. Catatannya itu. Ini catatan saya itu. Warna yang berwarna. Oh, ini tadi lewat. Nih. Ini perhatikan cara citasi ya. Ini antersnya dulu, perhatikan cara citasinya, Mbak. Cara citasi itu karena sampean ini cara citasinya beda-beda satu topik. Di sini jadi sampean lihat di buku panduan bagaimana pendidikan matematika, lihat ini lain lagi kan, ini modelnya betul lagi lain lagi kan tentunya ya, iya kan? Pak. Nah, bisa lihat bedanya ini dengan yang tadi. Iya Pak. Nah itu kan berarti ya harus sampai perhatikan pertama cara mensitasi, karena cara citasi itu termasuk salah satu bagian penting dari sebuah karya ilmiah. Jadi sebuah karya ilmiah itu kita mensitasi pikiran orang lain, kita mensitasi tulisan orang lain, itu merupakan salah satu kegiatan penting di dalam sebuah tulisan ilmiah. Sehingga nanti disitasi dengan baik, karena nanti kalau ini dimasukkan ke dalam artinya walaupun tidak dipublish secara online, tetapi kemudian dimasukkan dalam sistem kampus, nanti orang-orang ini juga bisa terkena imbas dari apa yang sampean citasi. Jadi
Kalau bisa nanti citasi itu sampean pertama lihat model citasi di pendidikan matematika, kemudian yang kedua saya sarankan supaya mahasiswa ini sudah mulai terbiasa dengan menggunakan Mendeley ya. Mendeley atau Zotero itu sudah harus terbiasa itu. Sekarang ini sudah harus zamannya citasi itu bukan ditulis lagi satu-satu, tapi dengan menggunakan itu supaya gampang dicek keakuratan citasinya. Itu yang pertama. Yang berikutnya itu secara citasi, kemudian kalau yang saya lihat yang sifatnya administratif sudah baik, yang sifatnya pertalian dengan tata cara tulis, rata kiri, rata kanan, itu kita sudah bagus. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, itu yang bertalian sekarang dengan isinya, isi yang sampean tulis. Yang pertama, Mbak Krisdayanti, sampean ini kan ini ya pengembangan LKPD berbasis project based learning. Berarti ya kan, berarti yang saya mau tanyakan itu adalah proyeknya itu adalah LKPD berarti kan? Iya Pak, betul. Iya toh, proyeknya LKPD sendiri ya? Iya. Oke, kan project based learning ini kan berarti sampean nanti bikin kayak kelompok-kelompok model kayak jigsaw gitu juga ya? Di kelompok-kelompok kan tinggal baru dibagi proyeknya, kemudian nanti masing-masing kelompok menyelesaikan proyek kan gitu, atau gimana? Iya Pak, seperti itu. Cuma nanti lebih kalau sudah mulai, kalau untuk proses pembelajarannya seperti itu Pak. Tapi kalau udah mulai ke hasil tesnya siswa itu Pak, jadi siswanya mandiri-mandiri gitu Pak. Iya memang kalau hasil tes mandiri, tapi kan maksudnya kan sampean tadi kalau sampean tidak memasukkan project based learning, misalkan pengembangan LKPD guna stimulus, berarti saya tidak akan menanyakan project based learning-nya. Artinya based learning itu kan satu muatan juga kan dengan LKPD itu sendiri. Iya Pak. Nah, oke. Yang mau saya tanyakan adalah sampean sudah apa yang sampean buat sehingga menjamin bahwa yang akan meningkatkan itu si LKPD-nya atau project based learning-nya ini? Ini Pak, LKPD-nya. Jadi LKPD yang saya buat itu Pak sudah berbasis project based learning, di mana isi dari LKPD itu Pak, saya itu proses pembelajarannya serta isinya itu sudah menyangkut ke kehidupan sehari-hari siswa Pak. Jadi lebih cenderung siswanya itu membayangkan sesuatu, semisal kalau saya kan menggunakan materi segi 4 dan segi 3, jadi siswa itu lebih gampang memisalkan bangunan-bangunan itu dari kehidupan sehari-hari mereka gitu Pak, kalau dari hasil penelitian saya. Oke, jadi ya oke. Jadi maksud pertanyaan saya tuh begini Mbak Krisdayanti, jadi kan sampean ini pakai LKPD tapi berbasis project-nya itu LKPD sendiri. Nah, sedangkan di dalam PBL itu kan dia punya sintaks. Ada sintaks PJBL itu kan sendiri ada sintaksnya. Tapi project-nya itu adalah LKPD. Maka yang perlu kita yakinkan sebagai seorang peneliti bahwa mereka meningkatkan berpikir kritis itu bukan karena metodenya. Ya kan? Bukan karena metodenya, ya kan? Tetapi karena LKPD yang sampai kembangkan. Iya Pak. Jadi PJBL itu hanya pintu masuk aja, pintu masuk untuk ibaratnya dia aja pintu, kemudian di dalamnya totalita adalah LKPD-nya. Tapi kan kita butuh jaminan bahwa memang ya jaminannya secara ilmiah jawabnya apa yang sampean buat, apakah dengan membuat angket atau membuat apa supaya apakah dengan membuat angket pertanyaan atau angket keterlaksanaan, kemudian dari situ sampean bisa mendefinisikan bahwa si LKPD ini memang benar-benar bisa menstimulus kemampuan berpikir. Atau pertanyaan saya ganti, bisakah LKPD ini diganti dengan berbasis PBL? Kalau ini kan PJBL. Iya, PJBL kan project, kalau PBL kan problem based learning kan. Kalau saya ganti dengan PBL, bisa nggak kira-kira menstimulus? Kalau saya sendiri Pak kurang tahu Pak ya. Jadi saya itu lebih menganalisisnya tuh kalau LKPD-nya itu berbasis project based learning Pak. PBL sendiri saya masih belum memahaminya. Oh gitu. Iya Jadi Pak. karena artinya maksud saya tuh ini memang artinya tidak harus PJBL berarti, bisa juga PBL berarti. Iya Pak, jadi tergantung saja. Kalau saya kan kebetulan berbasisnya itu project based learning, jadinya yang untuk dinyatakan itu
berhasil membuat siswa itu berpikir kritis itu dari PJBL-nya sendiri, Pak, gitu, yang berbasis PJBL. Latih aja dulu. Kemudian sekarang yang belum terlihat di tulisan sampean ini adalah sudah terlihat LKPD-nya, tapi belum terlihat sisi kemampuan berpikir kritisnya. Nah, sekarang yang mau saya tanya, pada penelitian sampean ini berpikir kritis mana yang sampean coba mengeksplorasinya di dalam menggunakan pengembangan LKPD itu? Ini Pak, dari hasil pretest dan post-testnya Pak. Jadi keberhasilan saya itu ditinjau dari hasil pretest dan post-testnya. Iya, gimana hasil pretest dan post-testnya kan gimana caranya kalau hasil pretest post-test kok sampai bisa mendefinisikan kalau berpikir kritisnya itu meningkat, gimana caranya apa? Ini Pak, dari nilai siswa. Jadi sebelum saya kan ada uji coba 2 kali Pak, pretest dan post-test. Jadi pas pretest itu belum menggunakan LKPD saya. Nah, setelah menggunakan LKPD saya ternyata memang meningkat gitu Pak. Jadi setelah adanya peningkatan itu maka saya mengambil keputusan bahwa LKPD saya berhasil membuat pemikiran siswa menjadi lebih kritis terhadap pembelajaran matematika gitu Pak. Oke, meningkat kayak ini sebenarnya ada 2 masalah Mas Fadil. Kalau saya bilang meningkat itu, ini yang pertama berpikir kritis itu sendiri, sampean hanya mendefinisikannya dengan melihat soal pretest dan post-test. Sudah langsung mampu atau yakin mengatakan bahwa itu berpikir kritisnya meningkat. Kemudian setelah itu sampai kemudian mendefinisikan dia dengan melihat peningkatannya itu, berarti sampai lihat apa? Lihat rata-ratanya. Iya Pak, dari jumlah siswa dicari rata-ratanya gitu Pak. Oh, emang rata-rata itu kan masih apa? Jadi kalau rata-rata yang pertama lebih tinggi dari rata-rata yang kedua, itu sampai sudah langsung bisa mendefinisikan dia meningkat, begitu? Iya Pak. Siapa yang bilang begitu? Sampai pakai definisi siapa yang bilang kalau misalkan, padahal kan kemungkinan meningkat rata-rata itu kan bisa jadi contoh ya, saya kasih contoh. Saya di post-test nilainya 30, nilainya 80. Kemudian pas di pretest nilainya 70. Secara rata-rata meningkat, tapi saya sendiri itu mengalami penurunan di post-test pretest. Tapi kalau rata-rata karena teman lain nilainya tinggi-tinggi, tapi saya penurunan. Gitu. Nah, itu gimana itu? Kalau saya sih Pak dari itunya ya Pak ya, makanya saya menyatakan dari hasil pretest dan post-testnya tadi Pak, saya bisa mengambil kesimpulan. Ya, maksudnya kesimpulan sampean kalau hanya melihat rata-rata ya itu sangat ini ya sekali, sangat sederhana banget, dan rata-rata yang kalau lihat ini meningkat kemudian sana meningkat, kecuali kalau sampean pakai nilai KKM bisa jadi juga satu indikator, misalkan KKM di sana sampean merujuk pada KKM, di situ KKM di sekolah Anda 75, untuk menyatakan satu unit itu selesai dari sebuah pekerjaan, maka di sekolah itu mengatakan KKM harus maksimal 85% orang KKM, misalkan contoh ya. Nah, iya contoh. Pak, kalau dari sekolahnya sendiri Pak, kemarin kan saya juga udah disuruh membuat RPP, nah di sana juga ada KKM-nya gitu Pak. Ya bukan, ya terus sampai definisinya gimana untuk orang berpikir kritis itu sudah meningkat, itu gimana caranya? Sebelum saya memberikan soal pretest dan post-test sendiri kan Pak, saya sudah memberikan angket ke siswa itu Pak, ada secara kecil dan secara besar. Nah, dari isi angket tersebut juga pertanyaannya yang terkandung dalam angketnya itu Pak, mengandung kayak pertanyaan apakah LKPD saya itu menarik, atau intinya tuh bisa menunjuk bahwa berhasil atau tidak gitu loh Pak. Iya, kalau itu kan ketelaksanaannya LKPD-nya. Yang saya tanyakan tuh berpikir kritisnya, tidak masalah kritis. Oke, sekarang kita lihat ini aja supaya nggak terlalu jauh kita bahasanya. Sekarang sampean itu bilang begini, makanya kalau saya tanya begini, sampean buka di bab 2 sampean tuh mendefinisikan berpikir kritis itu apa sih sebenarnya? Yang sampean definisikan dalam penelitian sampean itu berpikir kritis itu apa? Nanti dari situ baru kita kemudian ada definisi konseptual. Setelah definisi konseptualnya terbentuk, maka turunlah ke definisi operasional. Nah, operasional itu nanti kemudian akan sampean wujudkan dalam bentuk apa saja boleh. Misalkan soal-soalnya dibuat yang memuat berpikir kritis. Nanti sehingga kalau anak itu menjawab, maka saya bisa mengatakan
dia telah melalui fase berpikir kritis, karena soal-soal itu sudah saya turunkan dari definisi-definisi. Jadi bisa banyak, atau juga kalau sampai memakai statistik bisa juga. Nanti setelah itu oke, pakai uji statistik, ya pakai uji statistik untuk menyatakan bahwa dia meningkat dengan tidak hanya melihat rata-rata, karena rata-rata itu hanya nampak tapi belum tentu dia berbeda secara itu, makanya harus diuji secara statistik, gitu ya. Jadi makanya rata-rata yang sampai bilang itu bisa jadi ada pencicilan, bisa jadi ada outlier data. Jadi semua itu harus kita yakinkan tidak terjadi itu dalam data kita. Nih, saya sudah tulis nih. Sampai definisikan ini, Mbak. Ini masih bisa nggak? Screen saya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke, sampai definisikan ini. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara pertimbangan logis. Itu gimana? Pertimbangan logis itu gimana sampai buatnya? Ini Pak, jadi kayak contohnya itu misal siswa itu Pak kita berikan pertanyaan mengenai suatu persoalan. Saya bukan gitu, Mbak. Sampean itu kan tadi bilang jawabnya post test pretest kan? Iya, Pak. Oke, berarti kan dia meningkat berpikir kritis kan sampai nilai dari post test pretest kan? Iya, tapi selain dari itu juga dari soal-soal yang terkandung dalam LKPD saya itu sudah mencangkup ada soal-soal yang berpikir kritis gitu, Pak. Ya, tapi kan soal-soal itu ikut dievaluasi nggak untuk melihat peningkatan berpikir kritis? Iya, Pak. Apa, Pak? Soal-soal itu ikut dievaluasi nggak untuk melihat peningkatan berpikir kritis? Evaluasinya tuh ada, Pak, kemarin itu, Pak. Oh iya, bukan ya salah ada ya, maksudnya gini, sampean itu kan akan bilang meningkat. Meningkatnya itu sampai membandingkan antara yang post test sama yang pretest, oh? Ya, oke, Iya, sepakat. Pak. Oke. Jadi kalau dia mengalami peningkatan, maka sampean mengatakan bahwa dia meningkat Iya, berpikir Pak. kritisnya. Oke, Iya. sekarang yang mau saya tanyakan itu adalah sampean berpikir kritis itu meningkat sampai melihat post testnya. Sekarang sampean definisikan ini, berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir secara logis. Berarti secaranya kita bisa mengatakan bahwa ada berpikir logisnya tadi itu persentasenya sekian, sekarang meningkat jadi sekian. Nah itu sampai taruh di sisi yang mana itu berpikir logisnya? Itu yang mau saya tanyakan. Jadi misalkan sampai definisikan kemampuan berpikir secara pertimbangan yang logis. Berarti tadi secara pretest itu dia begini, setelah post test dia begini, meningkat, Pak. Nah, gitu maksudnya. Yang mana yang meningkat? Itu. Ini dituliskan nggak? Karena kan sampai kan berpikir kritis. Kalau itu minta, Pak. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua ini juga kan dengan melihat suatu permasalahan yang dengan objektif sehingga hasil yang akan didapat merupakan suatu hal yang sesuai dengan fakta. Ini juga gimana nih kan gitu. Makanya ini kan masih definisi konseptual. Nah, sampai dulu perlu mengoperasionalkan dia sehingga nanti dia bisa dipakai di dalam instrumen penelitian. Gitu. Karena kan ini kan sebenarnya kata-kata kunci untuk buat instrumen sebenarnya, itu gimana itu sampean melihat ini karena gini Mbak Krisdayanti, saya tidak melihat Anda membahasakan ini di metodologi Anda tidak membahas, Anda hanya lebih fokus pada LKPD-nya, tapi bagaimana metodologi supaya ini bisa terwujud berpikir kritis meningkat itu tidak ada dalam metodologi Anda, sehingga ya kita jadi nggak tahu cara melihat peningkatannya. Kita hanya akan melihat penggunaan LKPD-nya, tapi bagaimana meningkatnya itu nggak terlihat dalam metodologinya. Oh, kalau saya mikirnya itu Pak, kalau adanya peningkatan itu Pak, saya melihatnya memang dari hasil pretest dan post-testnya siswa itu sendiri Pak. Oke, nggak masalah melihat dari hasil itu. Itu nggak masalah sebenarnya. Sekarang, nah cuma jadi nanti Pak Ari nanti bantu jawab apa Pak Ari nanti bisa bantu kamu sini kayaknya nih. Karena itu kalau secara statistik itu kita nggak bisa serta-merta melihat rata-rata yang nampak itu dan kita rata-rata itu langsung kita menyatakan situ ada perbedaan, itu nggak bisa serta-merta begitu, nggak bisa kayak begitu. Karena data itu ada banyak problemnya, ada banyak masalahnya. Kita harus menyelesaikan dulu masalah-masalah di data itu, baru kita kemudian bisa meningkat ke langkah selanjutnya. Makanya kalau sampai banyak statistikan ada uji prasyarat analisis. Ya itu sebenarnya hanya untuk meyakinkan kalau data kita tuh oke untuk diuji, layak untuk menyatakan suatu permasalahan, layak untuk menjawab suatu permasalahan. Itu uji prasyarat itu hanya ingin mengatakan begitu sebenarnya. Nah, oke lah. Tapi kalau gini, makanya saya bilang tadi ada cara kedua, secara deskriptif. Anda membandingkan secara deskriptif, bisa juga.
Tapi memberikan secara deskriptif itu dengan cara sampean melihat merujuk pada sekolah itu. Sekolah itu mengatakan, tapi kan karena sampean melihat ranah berpikir kritis ya. Sedangkan sekolah itu kan hanya melihat ranah KKM, itu juga dua hal yang berbeda sih. Kalau sekolah itu kan hanya melihat KKM dan KKM itu kan dia tidak melihat dimensinya, tapi hanya melihat nilai-nilai yang muncul itu sudah sesuai dengan KKM ada pada sekolah itu. Sedangkan sampean ini merujuk pada berpikir kritisnya. Sehingga tadi pertanyaan saya itu begitu, Mbak, bahwa ketika sampean bilang berpikir kritis mana yang meningkat dengan LKPD? Sedangkan sampai definisikan begini, kemampuan berpikir secara pertimbangan secara yang logis. Oke, ini kayak apa dibuatnya sehingga sampean bisa meyakinkan bahwa dari temuan-temuan itu dia meningkat. Nah, itu atau sampean dia buatnya bisa pakai angket, bisa pakai instrumen berpikir kritis, macam-macam sih, bisa macam-macam dibuat supaya ini bisa terwujud. Bisa juga soal-soalnya sampean arahkan ke cara berpikir logis. Jadi soalnya sampean yang ini area berpikir logis, oh ini area permasalahan objektif. Jadi sampai di area-area itu dia jawab ikut langkah-langkah itu. Kalau dia sesuai dengan langkah-langkah itu, maka dia berpikir kritis. Nah, itu juga boleh. Jadi banyak hal bisa dilakukan untuk ini sebenarnya. Tinggal sampai lebih condong mau ke deskriptif kualitatif, apa deskriptif kuantitatif atau kuantitatif yang sifatnya penelitian kausal sebab akibat. Bisa juga. Nah, gitu. Jadi ya cuma itu makanya tadi saya tanyakan itu karena satu saya tidak menemukan dalam metodologi Krisdayanti ada cara atau ada langkah-langkah yang digunakan untuk menyatakan bahwa berpikir kritis itu meningkat. Itu saya temukan. Makanya saya tanyakan. Nah, sekarang setelah saya konfirmasi, saya dengan jawabannya dengan perbedaan-perbedaan itu ya. Tapi nanti boleh nanti ini karena saya kira kayaknya sampai sudah saya membaca pikirannya ini kayaknya sampai agak sulit juga menjawab ya. Jadi ya kalau kita skip aja dulu pertanyaannya ya. Iya, Pertanyaannya, nah nanti sampai bisa dibimbingan lanjutan lagi setelah ini. Tapi dengan kalau lulus ya, kalau nggak lulus ya ujian lagi gitu ya. Kalau lulus nanti. Oke, itu ya. Nah, udah Pak Irfan. Oke. Sementara itu aja Pak. Kayaknya saya agak sanggup lagi pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Saya dulu ya Pak ya. Iya, oke, silakan Pak, silakan. Mbak Krisdayanti yakin lulus, Mbak Krisdayanti? Yakin, Pak. Apa kok bisa yakin kamu lulus? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Mana yang fenomenal menurut Anda di skripsi Anda? Apa Pak? Apa yang baru? Yang baru Pak. Yang beda dengan yang lain itu apa? Mungkin Pak, apa namanya itu dari LKPD saya itu berbasis project learning-nya itu Pak yang masih baru. Project based learning-nya di mana? Di ini Pak, cara pembelajarannya itu Pak. Jadi dari LKPD-nya dan cara pembelajarannya itu lebih cenderung menyuruh siswa itu memisahkan segala suatu persoalan itu dan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Jadi lebih memudahkan siswa gitu Pak dalam proses pembelajaran dan mengajar. Iya. Tapi di LKPD-nya saya lihat kok masih cuma kata-kata aja ya, soal-soal aja. Ya enggak? LKPD-mu kan cuma soal-soal aja. Iya, Pak. Apa yang dikembangkan? Kalau cuma seperti itu cuma nyomot-nyomot soal kan bisa. Tapi Pak, kalau dari sekolahan yang saya lakukan penelitian itu Pak ya, kalau untuk yang LKPD-nya itu masih belum menggunakan project based learning-nya itu Pak. Makanya saya itu termotivasi untuk membuat suatu LKPD yang berbasis project based learning yang berbeda dari sekolahan tersebut Pak. Coba dilanjutkan Bu Eva bentar ya. Oke, baik. Aduh, kasihan Re. Ya, inilah kondisinya kalau WFH ya. Oke, baik. Saya lanjutkan sedikit. Ya, surprise untuk Krisdayanti. Saya datang di pagi hari ini khusus untuk KD. Saya tahu itu senyumnya sumringah sekali ya. Saya di sini hanya sementara menggantikan Pak Nanang karena statusnya dosen pembimbingnya kan tetap Pak Nanang. Maka ya, saya hanya
memantau sedikit. Nah, dari yang dituliskan oleh Krisdayanti, saya hanya mau protes satu hal, KD. Minta tolong, ini nama saya nulisnya yang betul ya. Oh iya, Miss. Di situ tertulis nama saya, intinya belum betul. Jadi saya minta tolong itu tolong dibetulkan. Iya, Begitu. Miss. Itu protes saya secara khusus. Nah, kalau isinya tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Irfan sebagian besar. Nah, di sini saya mau memberikan sebuah pertanyaan secara khusus untuk Krisdayanti. Apa sih yang terpikir di benak Krisdayanti ketika mau menuliskan saran? Di sini kan ada di bagian bab 5 begitu ya. Di sini ada B saran. Kemudian sudah tidak ada yang lainnya, hanya berhenti sampai saran, tidak ada implementasi. It's okay, nggak masalah. Tetapi pertanyaan saya, apa sih yang ada di benaknya Krisdayanti ketika Krisdayanti mau menuliskan saran? Nah, itu pertanyaan saya. Silakan dijawab. Bentar, Miss. Oh, kalau saran itu, Miss, tujuannya tuh untuk harapan saya ke depannya itu semisal nanti ada peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan suatu LKPD berbasis project based learning itu lebih dikembangkan lagi gitu, Miss. Nah, Cuma itu aja. Maksudnya dari sisi hanya kepada penelitian selanjutnya. Saran itu kan ada banyak ya. Ini kan Krisdayanti melakukan penelitian itu kan imbasnya atau objeknya itu kan ada banyak. Ada gurunya, ada siswanya, ada Krisdayanti sendiri, ada dari metodenya, bahkan dari PJBL yang diambil dan dari objek penelitiannya. Terlalu ramai ya di sini ya? Enggak, Miss, enggak masalah. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah saran itu kan tidak semata-mata hanya untuk peneliti selanjutnya. Bisa juga saran itu untuk sekolah. Mohon mungkin sekolah bisa memfasilitasi media-media pembelajaran yang terbaharui, itu kan juga bisa. Atau mungkin sarannya untuk penelitian selanjutnya, karena mungkin Krisdayanti merasa ketika penelitian itu masih terbatas, begitu, sehingga ada harapan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin saran lain juga bisa untuk praktisi-praktisi pendidikan. Tolong ini PJBL saya mencari referensinya masih sedikit, misalkan begitu. Tolonglah para praktisi-praktisi ini lebih mengembangkan ke arah situ. Kan bisa seperti itu. Jadi semata-mata untuk saran itu tidak mutlak untuk hanya satu objek saja. Jadi nanti bagian saran ini tolong diperhatikan. Saran itu minimal, saran itu untuk 3 objek. Baik itu untuk sekolahnya, untuk penelitian selanjutnya, maupun untuk hal yang lain. Jadi saya minta saran di situ ditambah menjadi 3 tujuan yang lain gitu ya. Nanti tolong. Baik, Miss. Ya, cuma itu aja sih. Selebihnya tadi sudah dikritisi oleh Pak Irfan. Saya hanya protes nama dan juga saran. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Silakan Pak Ari kalau mau dilanjutkan kembali. ya Mbak Krisdayanti, saya itu masih belum dapat ini ya Mbak Kade ya. LKPD yang berbasis proyeknya mana? Nah, wong di LKPD Anda itu sebutkan jenis trapesium. Proyeknya itu mana? Apa yang beda gitu? Ya sensasional dari project based learning itu apa gitu loh. Iya. Coba dilihat ini ya. Kalau saya baca soalnya ini ya. Apa? Sebutkan macam segi 4 beraturan. Apa itu segi 4? Apa ini Mbak Krisdayanti? Ya, berpikir kritisnya nggak masuk, project based learning-nya nggak masuk, ya. Apa ini yang mau dibanggakan
apa sesuatu yang baru begitu? Kalau saya kemarin itu Pak, untuk contoh-contoh soalnya itu, kalau yang mengandung berpikir kritis kepada siswa itu Pak, pas saya ini Pak, menjelaskan pemaparan materi di dalam kelas gitu Pak. Jadi kami tuh nggak ngerti, Anda di kelas tuh ngapain tuh kan nggak ngerti. Ya, seharusnya kan dari outputnya itu Anda, instrumen Anda, tulisan Anda, itu ketahuan semua begitu. Setuju ya Bu Eva, Pak Irfan ya? Tapi kan nggak kelihatan begitu. G, bentar Pak. Gimana ini? Bu Eva, Pak Irfan, bisa lulus po ini? Yakin lulus loh katanya ini loh. Coba dipertanggungjawabkan apa yang sudah ditulis, Kadep. Terus kalau bertanggung jawab, pasti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pasti bisa dijawab. Dicoba dijawab dulu. Bingung, Miss. Apa yang salah? Sudah bimbingan? Sudah. Paham maksudnya judulmu itu, paham nggak kamu itu ngapain? Gimana caranya menyelesaikan, paham nggak? Harus ngapain itu paham nggak? Insya Allah Pak. Nah, tapi kok faktanya kok seperti itu gitu loh. Kalau untuk yang soal di lampiran itu Pak, soalnya itu kan soal latihan Pak untuk yang pretest posttest, tapi sebelum itu saya itu Pak untuk proses pembelajarannya itu Pak ya di dalam kelas, saya kemarin itu juga memberikan soal-soal Pak yang ada di dalam LKPD saya. Nah, seharusnya kan soal yang di dalam kelas itu yang dipaparkan begitu loh. Kalau kita kan tahunya kan cuma dari yang dari sini aja. Oh iya Pak, nanti saya akan nambahkan ke bagian lampiran Pak kalau yang itu Pak. Nah, tapi yang dibahas kan bukan yang Anda bahas di deskripsi Anda kan bukan soal yang Anda tulis di kelas, tapi yang di lampiran. Kan salah itu, Mbak. Lah piye? Iya, Pak. Gimana? Salah ya? Aku Iya. masih belum aku salah ini. Mbak Iya, Kade. Pak. Salah Pak, nanti saya akan memasukkan soal yang ini Pak, hasil saya. Berarti kan sudah apa skripsi Anda ini konsepnya ya salah Mbak Kade. Jane ya. Iya toh. Lah wong sing kudune dilebokke gak dilebokke. Harusnya dimasukkan tapi nggak dimasukkan. Nah, piye? Ayo gimana ini Mbak Kade? Nanti Pak, jikalau itu saya akan memasukkannya lagi Pak untuk yang angket, bukan angket, soal yang terkandung dalam LKPD saya Pak. Ya berarti kan ujian lagi nih. Ya, kalau ujian lagi nggak apa-apa deh Pak, yang penting nanti saya benerin. Ya bayar lagi berarti kamu nanti. Oh, kalau semisal ujian kedua kalinya itu bayar ya Pak? Iya dong. Oh. Ngulang lagi kamu nambah satu semester kamu, gimana? Nggak mau Pak. Ya gimana, tapi kan salah ini. Iya. Ini ada siapa di sana? Ada ini Pak, ada teman. Di mana ini, di kosan apa di rumah? Lagi di kampus Pak. Lagi di kampus. Iya. Ya, ini gimana ini? Ya. Ini kalau saya pikir ini, wah ini ngulang ini mesti ini. Begitu ya Bu Eva ya, Pak Irfan ya. Iya Pak. Ya, Mbak Kade ya. Jangan Pak. Bu yang nggak bisa dong. Seharusnya Anda tuliskan yang benar, yang sesuai dengan judul Anda, yang ada di deskripsi Anda itu apa yang ada di sesuai dengan judul ya. Bukan yang Anda ajarkan yang tidak Anda tuliskan. Saya mikir kan soal pretest dan posttestnya Pak yang saya masukkan gitu Pak. Iya, wes soal pretest posttestnya oke, masukkan. Di soal pretest posttestnya mana yang berpikir kritis ya nggak kelihatan. Project based learning-nya nggak kelihatan. Di soalnya nggak kelihatan. Mana begitu loh. LKPD loh. Lembar kerja ini ya. Itu kan lembar kerja gitu loh.
kok mana gitu. Apa sesuatu yang baru gitu. Pengembangan loh ini, R&D. Ya toh? Iya, Pak. Apa yang Anda kembangkan yang beda dengan yang lain? Kalau cuma biasa-biasa aja yang nggak usah dikembangkan ya bisa. Ya? Iya, Pak. Ulang ya. Hah? Jangan, Pak. Ya sudah, bentar. Saya mau rapat dulu. Sebentar lagi masuk lagi ya. Iya, Pak. Berdoa yang banyak, telepon Bapak Ibunya dulu Anda itu. Kalau saya ini pasti ngulang ini. Ya. Ngulang ini pasti. Enggak, saya serius Mbak Kade ya. Iya, Mana Pak. Pak Nanang nggak ada di sini, nanti Kade cari bantuannya sama siapa ini? Ini Kade sendiri loh. Ini cuma ada saya, Pak Ari, Pak Irfan yang bukan siapa-siapanya Kade loh. Siapa-siapanya Kade kan Pak Nanang. Beliau dosen Iya Pak pembimbingnya, Nanang kalau mumpung nggak nggak ada. ada di sini nanti sebentar lagi juga saya telepon. Ini maaf mahasiswanya ngulang gitu ya. Ya, Ya. siap-siap aja ya Kade. Jangan bisa. Ya Mbak Kade ya. Itu Anda buat luaran itu di mana itu? Luaran Anda di mana? Di Al-Azhar, Pak, yang kemarin informasi dari Mbak Nafida. Cinta berapa? Cinta berapa sih, Man? Bukan ya? Kalau yang itu bukan, Pak. Kemarin tuh ditawarin sama Mbak Nafida juga. Cinta berapa? Tidak, Pak. Tidak ada bercinta ya. Wes iki sudah tidak bercinta ya. Skripsinya sudah seperti itu, wes ini alamat ini sudah. Ya sudah Mbak Kade, sebentar lagi saya telepon lagi ya. Oke. Ini sudah selesai, Pak. Belum. Silakan ntar lagi keluar live dulu, saya rapat ya. Banyak berdoa, silakan telepon Bapak Ibunya ya sebentar lagi, nanti kalau saya minta masuk kembali begitu ya. Baik, Pak. Kami akan diskusikan Anda ini lulus apa enggak gitu ya. Layak lulus atau enggak gitu. Oke. Tapi Baik, jangan berharap banyak ya Mbak Kade, karena memang belum bisa menjawab ini pertanyaan dari saya sama Pak Irfan ya. Jangan terlalu banyak berharap. Segera telepon orang tuanya. Minta Baik. doa, siapa tahu nanti Anda dapat mukjizat. Oke, Mbak Kade. Ya, saya pikir gitu ya Mbak Kade ya. Monggo live dulu sebentar. Izin live ya, Pak. Oke. Nah. Iya. Tapi Kayaknya mental dia live masih- bagus loh anak ini. Dia masih ketawa-ketawa karena ini apa namanya, karena dia lihat aku deh kayaknya. Coba kalau di sini isinya Pak Nanang, Pak Irfan sama Pak Ari, bubar dia. Oh, tidur dia? Tidur. Oh, alhamdulillah. Yalah, hektik banget. Peggy, mau dikasih nilai apa? Yang ngisi siapa yang ngisi berita acaranya? Pak Ari toh? Aku dong. Oh iya. Kasih Mau apa? kasih nilai berapa Ini Pak mau Irfan? ditelepon Pak Nanangnya enggak? Iki mahasiswanya ini terus piye? Ora usah lah, wis lulus ke Usah. wae. Masa Iya, lulus ke Iya. wae. Bikinnya Kalau kok saya B+. saya B aja, B. Syarat minimal lulus apa? B+. B+. Oh, B+, wes. B+. B+ Awakmu, aja. Pak? B+ aja. Lawang dia jawab aja mempertahankan pendapatnya yang Salah. jane ya nggak tahu deh apa yang dia Iya. tulis. Oh, Makanya kan kemarin itu Pak Ari waktu sekali itu saya pas sidang itu dari info juga ya, waktu saya dari acara dari Jepara itu saya sempat bilang waktu ada Pak Nur juga. Saya bilang kalau sudah publish itu tidak menjamin dia bagus tulisannya, karena orang publish itu mereka nggak tidak mengecek dapurnya. Ini kita ngecek dapurnya, Iya benar. ngecek dia nulis kayak apa, ngecek dia Ternyata berdata kayak apa. pelakuannya. Tapi kalau orang yang di jurnal itu kan dia nggak ngecek ke situ, dia hanya lihat oh ya ini terpenuhi. Nah, gitu. Makanya di saat kita mengecek dapur inilah kemudian kita mengetahui kompetensi anak itu sendiri dalam menulis gitu, dalam menulis. Iya, karena memang belum ada kebijakan ya Pak Irfan bahwa Iya. tiap mahasiswa itu harus publish berapa dan berapa Iya, disita berapa, betul. itu nggak ada. Sementara memang sekarang kan mendukung OBE dan macam-macam itu memang harus ada luaran itu loh, Betul. kriteria 9.
Jadi untuk awal-awal ini kita apresiasi aja yang sudah publish gitu Betul, betul. ya. Jadi wis ngono wae lah. Yang liyo-liyone diatur sesuk wae. Oh siap, Komandan. Ya, Pak, ini ditelepon wae Pak, Kade Pak. Aku yang telepon. Iya, sampaikan Mas, saya nggak punya nomor. HP ku siji iki dinggo Rey. Oh. Aduh, Pak Sekrodi. Semangat ya, guys. Sebentar, tak telepon. Siapa ini? Krisdayanti. Nanti jangan lupa ini foto-foto. Oh iya, nanti foto-foto ya. Ya, biar nanti untuk itu kan biasa Mbak Davinda memostingkan ini. Halo, Kade. Boleh masuk lagi ke Zoom ya? Pak, Silakan. dibuat itu dramatisasi Pak. Biar dia besok waktu lagi. Dibuat itu dramatisasi biar dia agak shock dulu itu anak itu. Gimana caranya dia harus nangis, Pak Ari? Wes. Berat. Tugasnya berat ya. Bikin nangis Itu perempuan. kayaknya spesialisasinya Pak Ari deh. Apa? Make a woman crying. Ini Ibu Eva nggak ada, makanya saya nggak undang. Sekarang saya undang juga terbatas. Besok tuh anak saya ulang tahun. Cuma saya sampai kan nggak saya undang gara-gara di Pemat ya saya undang cuma Pak Pari aja. Datang Pak Ari. Besok tak kirimin kado. Siapa yang ulang tahun? Almira apa? Almira. Aduh, cucuk ayi. Pasti ini dikasih baju princess. Iya, gitu. Istri saya sih saya nggak paham, saya cuma ikut-ikut aja. Ikut aja. Mana ini anaknya? Udah takut ya. Iya, mungkin dia sedang menyeka air mata dulu. Lagi menyiapkan mental dia sebelum masuk. Di depan kita dia hai. Nah ini dia nih. Halo Mbak Krisdayanti. Nah, laptopnya sedikit nge-lag, Pak. Ya, ditunggu. Cocok kalau lulus semua. Udah. Gimana? Sudah telepon Bapak Ibumu? Orang tua saya nggak aktif, Pak, karena di Kalimantan susah jaringan. Susah jaringan? Iya. Masih berani bisa senyum-senyum ini Pak. Berarti ini masih yakin lulus ya? Kan kalau muka saya senyum, Pak, bukan berarti hati saya tidak deg-degan, Pak. Ya, Mbak Kade, maaf sebelumnya memang kita itu punya standarisasi yang tinggi untuk kelulusan begitu ya Mbak Kade ya. Jadi kami kalau memang lulus ya kami bilang lulus, kalau nggak lulus ya kami bilang nggak lulus begitu ya. Mengulang itu Mbak Kade bukan berarti ya skripsi Anda itu jelek begitu ya. Bukan berarti skripsi Anda memang secara umum tidak layak untuk publikasikan dan lain sebagainya begitu ya. Belajar itu ya memang harus seperti itu Mbak Kade ya. Nah, belajar itu memang harus seperti itu. Kita harus tahan mental gitu ya. Mau jatuh bangun pun ya nggak masalah begitu ya. Kalau seandainya yang ngulang aja, nggak apa-apa begitu. Nanti kan Anda akan dapat ilmu baru begitu kan? Iya, Pak. Ya kan Mbak Kade? Dapat ilmu baru, terus ya dapat pengalaman baru ya. Bukankah guru terbaik itu adalah pengalaman kan Mbak Kade? Iya, Pak. Iya, jadi kalau ngulang nanti itu saya pikir Anda punya pengalaman yang baru, begitu ya. Biar Anda itu semakin matang, ya Mbak Kade ya. Iya, Pak. Ya enggak apa ya, saya agak sedikit memberikan apa ya ini ya, motivasi ya. Mau lulus sekarang, mau lulus tahun depan, itu enggak masalah. Kalau mau buat saya itu enggak masalah ya, bukan masalah buat saya. Saya hanya ingin meluluskan orang yang benar-benar layak lulus, dan saya ingin meluluskan teman-teman memang harus
yang sudah punya kualifikasi ilmu yang sudah tinggi dan bisa dinyatakan layak untuk lulus. Ya Mbak Kade, jangan Ya. berkecil hati ya Mbak Kade. Iya, Pak. Ya, nggak Iya. usah berkecil hati, nggak usah sedih, ya Mbak Kade ya, nggak usah nangis. Nanti ditelepon bapak ibunya, begitu ya. Baik, Maaf Pak. bapak ibu, begitu ya. Saya belum bisa memberikan yang optimal, begitu ya. Saya akan berjuang lagi untuk kedepannya, begitu ya Mbak Kade ya. Baik, Pak. Nggak apa-apa ya Mbak Kade ya. Insya Allah nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau bisa jangan, Pak. Harus lulus, Pak. Ya kan, saya sudah bilang kan kita punya standar, gitu ya Mbak Kade ya. Oh. Kalau seperti itu ya sudah, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kalau seandainya nanti itu memang keputusannya tidak lulus, ya sudah, mau gimana lagi, jenengan harus terima apa adanya, begitu ya. Ya Mbak Kade ya, segera Iya, Pak. ditelepon orang tuanya, makanya saya ingin Anda itu telepon orang tua, begitu. Nggak aktif, Pak, karena di Kalimantan susah jaringan. Iya, ya. Intinya Mbak Kade ini orang yang tegar ya, Pak Irfan, Bu Eva ya. Meskipun ini mau nggak diluluskan aja juga sudah tegar begitu ya. Saya pikir it's okay gitu ya. Mau lulus nggak lulus, saya pikir mentalnya sudah juara. Besok cita-citanya mau jadi apa Mbak Kade? Tergantung Pak, serezekinya saja. Rezekinya. Ada keinginan mau mengabdi di Kalimantan untuk jadi guru di Kalimantan? Iya Pak, insya Allah. Ya. Oke, ya. Sudah siap Mbak Kade untuk apa pembacaan berita acaranya? Siap Pak. Siap ya, yakin ya? Yakin Pak. Dengan kemungkinan terburuknya siap? Pak Ari, Siap, Pak. Pak Ari, sebentar Pak Ari, ya sebelum dibacakan Pak. Ya, jadi KD saya mohon maaf ya kalau apa ya kalau belum bisa memberikan nilai yang terbaik. Tapi memang banyak pertimbangan saya juga karena kompetensi KD juga akan menjadi hal yang mahal nanti di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Ya. Maka saya mohon maaf kalau seandainya nanti pembacaan itu kemudian tidak sesuai dengan harapan KD, dan saya yakin KD pasti kepilih lulus dan itulah memang sudah seperti mahasiswa. Tapi memang saya juga tadi karena melihat beberapa item-item yang memang perbaikannya besar, jadi 50% ke atas, sehingga standarnya itu sangat besar sekali untuk mencapai sebuah level sarjana dan dalam perbaikan itu. Makanya dan saya yakin kalau waktu yang ada juga perbaikan sekitar 2 bulan itu nggak cukup, saya yakin untuk perbaikan itu karena dia butuh data dan analisis kembali. Maka saya mohon maaf kalau belum bisa memberikan nilai yang terbaik kepada KD, jangan marah sama saya, dan tetap saya akan bisa membantu kalau diminta bantuannya. Gitu mungkin Pak Ari, terima kasih. Oke, mungkin Bu Eva. Ya, baik. Kalau saya di sini posisinya mewakili Pak Nanang ya, saya sebenarnya hanya merasa prihatin karena ini kasusnya nih seolah-olah KD seperti tidak ada yang menolong begitu ya. Saya kalau mau menolong juga bingung saya harus gimana gitu kan. Secara tidak langsung isi skripsinya KD kan baru saya baca hari ini dan memang bukan saya yang harus menguji KD. Jadi ya mungkin memang apa yang saya sampaikan tidak terlalu banyak. Tapi sepintas saya melihat awal dan akhir. Jadi nama saya ditulis salah gitu, wah jangan-jangan nih KD nggak serius bikin skripsinya. Kemudian dari segi saran, loh kok sarannya cuma terpusat pada satu hal saja gitu. Nah saya hanya takut bahwa ini jangan-jangan KD penelitiannya bohong-bohong, enggak kan? Enggak Miss, saya beneran Miss di SMP Negeri 12 Jakarta Miss. Oh gitu, ya kalau penelitiannya nggak bohong-bohong ya alhamdulillah, cuman kok hanya berpusat pada satu hal saja gitu. Jadi ya kalau saya pribadi ini hanya baca sekilas ya masih kurang sih, tapi ya kita putuskan nanti bersama-sama. Jadi kalau misalkan hal-hal yang diharapkan KD masih belum maksimal ya dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf begitu. Iya Miss. Oke, sudah siap Mbak Kade ya? Siap Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa pukul 10 ya hingga 11.15 tanggal 5 Juli melalui platform Zoom telah diselenggarakan ujian skripsi atau pendadaran atas nama Krisdayanti NIM 181410022. Judul skripsi pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning PJBL guna menstimulus kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Jogja dengan pembimbing utama yakni Bapak Nanang Husaini SPD MSI MPD. Mahasiswa tersebut dinyatakan maaf ya Mbak Kade ya. Saya mohon maaf sekali begitu ya. Dengan berat hati skripsi ini dinyatakan lulus. Terima kasih Pak, terima kasih Miss Eva, terima kasih Pak Irfan. Maaf kalau skripsi saya masih banyak salah. Saya juga masih belajar Pak. Aduh. Terima kasih Pak. Ya Mbak Kade, tapi memang ini sangat banyak revisinya Mbak Kade. Iya Pak. Ya, tolong segera direvisi. Iya Pak, siap Pak. Ya Mbak Kade, direvisi sebaik mungkin ya, karena Siap, Pak. kami masih yakin begitu ya bahwa Anda itu mau belajar ya, Iya Pak. mau bisa kalau toh besok Anda jadi guru begitu ya, tolong tularkan ilmu yang baik kepada Iya Pak, baik Pak, insya Allah Pak. Jangan gampang menyerah. Ya Mbak Kade ya. Siap, Pak. Ajari mereka untuk survive. Belajar ke Jawa. Ya. Iya Pak, siap Pak, insya Allah. Ya. Begitu Mbak Kade, nanti akan mungkin akan langsung bimbingan sama Pak Irfan ya. Siap Ya, Pak. sama Pak Nanang juga. Dan tolong itu revisinya segera diselesaikan. Begitu. Siap Pak. Ya, tolong nanti sampaikan salam hormat kami kepada Bapak dan Ibu di sana, begitu ya. Ya Pak. Di Kalimantan, terima kasih sudah mempercayakan putrinya kepada kami, Mbak Krisdayanti, dan tolong sekali saya mohon untuk tidak mengecewakan Bapak dan Ibu, ya. Iya Pak, insya Justru Allah. Anda Pak. harus berjuang lebih keras, Mbak Kade. Kalimantan itu bukan pulau yang ibaratnya mewah seperti Jogja, bukan yang seperti Jakarta ya. Sama dengan tempat saya, masih tertinggal begitu ya. Saya pengen nanti Anda bawa ilmu ini ke Kalimantan begitu ya, kembangkan Kalimantan sebaik mungkin begitu ya. Sama Mbak Kade, saya juga dari daerah-daerah yang tertinggal seperti Anda begitu ya. Masih nggak ada sinyal dan macam-macam. Oke Mbak Kade, itu nasihat saya pikir kita sudahi begitu ya acara ujian skripsi ini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Foto saya foto. Oh, foto dulu. Ya. Ini kalau di tempatku yang foto yang besar Pak Ari loh, harusnya yang besar Kade. Nah, kayak gitu. Ini loh, aku punya yang kado yang besar nih, tak kirim grup. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Irfan, terima kasih Miss Oke, Eva. siap. Maaf Ya, kalau saya masih banyak kurang. Iya. nanti diperbaiki sama Pak Nanang ya. Iya, siap Miss, saya akan memperbaikinya Miss. Ya, wes, selesai nangis. Enggak Miss. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Ini saya mau ada kegiatan donor darah. Saya izin live terlebih Ya, dahulu. saya Nanti juga tetap mau
Nanti tetap yang ngisi berita acaranya Pak Nanang ya. Iya. Yoi, Oke, heeh. sekali lagi selamat Oke. Dayanti Iya, sampai Miss. Terima kasih, Selamat. Miss. Selamat Yanti. Oke, Oke. Peace. Makasih Mbak Rizka, terima kasih Pak Ari, Mari, terima kasih Pak Ini Evan. Mas Awang iki. Oh, Mas Awang, terima kasih Mas Awang. Terima Oh Mas kasih. Awang, tak kira Mbak Iya, Rizka. sama-sama. Oh, Loh, oke, ayo ikut siap. foto, Oh, Mas. iya. Ayo ikut Itu foto. foto, Ayo itu Mas foto ya. Awang, saya ikut Boleh. foto bareng. Iya, Foto iya, bareng. Ayo Bareng. kade lagi, yang Iya, besar. Miss. yang besar. Ulang. Kok ini kade tempatku nggak Satu, besar ya? Gimana ya caranya biar dia besar? 2, View galeri. Bu. 3. Hmm. Lagi-lagi, gaya bebas ya. Ntar, saya Hmm. tak copy dulu. Ya, kopi saya. Iya. Windows 10 bisa print screen di sini masih Ya. 7 ya, Bu. Sip. 1, 2, 3. Sip. Oke, makasih semuanya ya. Oke, sama-sama. Pak. Siap. Terima kasih Semangat Mas ya, Mbak Awang. Krisdayanti ya. Sama. Iya, Oke. Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Jelip. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.